Nanti dari Ibu Ati sebagai perwakilan dari warga akan menyampaikan satu perasaannya terhadap apa saja tindakan-tindakan dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh KAI maupun Pemkab dan juga keraton, serta apa yang menjadi harapan warga untuk persoalan ini. Monggo. Sebelumnya saya menjadi flashback sebentar ya. Sebenarnya kami keluarga PKI ini berlakukan dengan baik. Diperlakukan baik dan manusia. Bagaimana kita sudah merawat rumah ini sekian puluh tahun, 50 tahun lebih, sehingga sampai hari ini rumah ini masih terlihat layak untuk dihuni. Lalu kedua adalah bagaimana dulu orang tua kita ikut membesarkan KAI dari mulai KA lalu sampai berkembang sampai hari ini menjadi KAI. Orang tua kami ikut membesarkan, turut andil dalam membesarkan jadi KAI. Lalu sampai hari ini diperlakukan seperti ini, rasanya apa ya, jasa-jasa orang tua kami itu kok nggak ada artinya. Kami adalah orang yang sebetulnya mau tapi tolong melakukan perusahaan yang baik, manusiawi. Lalu rumah ini juga kami rawat, tidak begitu saja kami tinggal di sini. Bahkan ada yang lahir di sini sampai hari ini masih tinggal di sini. Bagi kami terlalu banyak memori, terlalu banyak kenangan di sini yang keterikatan pada kami. Jadi kalau tiba-tiba dengan cara pendekatan ke KAI yang sedemikian, tiba-tiba kami disuruh pindah dengan cara yang semua sudah disampaikan oleh masyarakat ini, rasanya sesuatu yang sangat fair buat kami semua, dan terutama di sini sudah banyak yang cukup itu supaya sangat kaget, tidak manusiawi. Harapannya ya kami kalau kami masih bisa tinggal di sini, masih diperlakukan dengan baik, ada rembuk, ada diskusi yang pantas, yang sama-sama porsinya, dan bisa berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami atau bahkan diakomodir. Jadi tidak selalu kami yang menerima keputusan-keputusan yang tidak memihak pada kami sama sekali. Di awal Maret 2025. Nah, awal Maret itu tanpa ada angin, tanpa ada hujan, PT KAI mengirim undangan ke warga untuk melakukan sosialisasi. Itu tempatnya di kantor Daop. Nah, lalu di situ warga tidak mau hadir. Yang hadir itu dari pemangku wilayah ya, ini adalah Pak Lurah. Nah, tetapi di dalam sosialisasi pertama itu warga melalui Pak RW itu sudah menyampaikan ke Pak Lurah, tolong kalau mau sosialisasi jangan di kantor Daop, tetapi kalau bisa di kantor kelurahan supaya tempatnya netral. Nah, maka dilakukanlah sosialisasi kedua itu 3 hari sebelum hari raya Lebaran. Nah, salah satu materinya sosialisasi itu
secara prinsip itu ada dua. Satu, KAI menyampaikan bahwa KAI telah mendapatkan surat palilah dari keraton sejak Oktober 2024 dan berlaku 1 tahun sampai Oktober 2025 untuk bisa memanfaatkan tanah-tanah Kasultanan yang ada di sini. Nah, dan surat palilah itu sebagai dasar atau syarat untuk mendapatkan surat kekancian dari keraton. Itu prinsip yang pertama. Prinsip sosialisasi yang kedua adalah bahwa untuk mendukung itu warga dipersilahkan untuk mengosongkan bangunan itu sampai Mei. Jadi sosialisasi Maret, Mei harus sudah pindah. Itu persoalan awalnya di situ. Nah, maka berlanjut sampai hari ini, dinamika, dialektika, romantika itu sampai hari ini. Itu kalau bicara awal muasalnya sampai saat ini. Itu sejauh ini ada tindakan hukum kan? Rencana. Masalah tindakan hukum? Ya, itu kan jelas mau digusur, Mas. Digusur itu kan sama aja kan eksekusi. Ada aturan hukum kita itu yang namanya eksekusi kan harus melalui putusan pengadilan. Ya, betul, sepakat. Ya. Nah, maka KAI kalau mau mengosongkan rumah ini, silahkan dia menggugat di pengadilan untuk mencari surat pengosongan dari pengasihan. Oh, artinya warga menunggu saja ya? Oh iya loh. Mengapa warga menunggu? Karena warga di sini telah sah, menduduki sini itu telah sah. Le ngomong sah siap. Sinten le ngomong sah adalah Badan Pertanahan Nasional, kantor Kementerian ATR BPS dengan mengeluarkan apa? SKT, surat keterangan tanah. Atau isi SKT adalah bahwa warga menguasai secara fisik bangunan di atas tanah Sultan. Jelas, bahwa yang menguasai fisik ini tuh bukan KAI, gitu, tapi warga. Warga itu ada nama A, B, C, D, E. Makanya saya tanyakan dari warga ada upaya secara hukum nggak? Kita menunggu karena warga di sini itu sudah berkekuatan hukum. Itu mungkin bukti otentiknya ada nggak? Ada SKT. Atau surat keterangan tanah. Tuh, walaupun itu bukan bukti kepemilikan, tapi itu kan jelas bahwa yang menguasai fisik bangunan di atas tanah Sultan Sebelum adalah warga, bukan KAI. SKT dikeluarkan dari BPN. BPN itu sejak tahun 2018 adanya program PTSL di masa pemerintahan Jokowi. Mosok SKT ini tidak diakui KAI, emangnya SKT ini palsu. Ya. Tapi KAI merasa memegang kekancingan ya? Bukan kekancingan, KAI itu megang palilah. Oh, palilah. Nah, maka ketika ada dua surat ini, palilah dan SKT, ya selesaikannya gimana? Ya, ketika ruang dialog tidak bisa menyelesaikan, ya di ruang hukum kan. Maka lakukanlah itu. Bukan warga yang melakukan, tapi KAI yang harus melakukan. Kalau KAI ini masih menganggap ini adalah asetnya, gitu. Lakukan gugatan. Kan dulu bagaimana sejarah penguasaan tanah, bagaimana sejarah perjalanan tanah yang ada di Pekuyangan sini sebelum KAI bisa mengatakan dan mengklaim bahwa ini adalah aset dari PT KAI. Dan itu yang tidak pernah dijawab sama sekali. Sehingga pertanyaannya paling sederhana, warga disuruh untuk melakukan pengosongan, disuruh untuk melakukan penertiban, tapi warga sendiri tidak diberitahu apa yang menjadi dasar dari pengosongan itu. Nah, sehingga kita katakan itu adalah pendekatan yang sangat arogan dan juga melakukan pendekatan kuasa. PT KAI sebagai badan usaha milik negara menganggap sebagai representasi negara sehingga bisa bergerak di ranah-ranah itu. Padahal seharusnya sampaikan apa sih susahnya. Bahkan di dalam formulir panitia kita tanya, apa susahnya sih membalas surat warga? Warga hanya bertanya, apa yang menjadi dasar klaim, dasar hukum KAI meminta warga untuk melakukan pengosongan. Tapi dijawab dengan apa? Dengan surat peringatan yang dikirimkan kepada 14 rumah. Sehingga kami melihat bahwasanya surat peringatan tersebut adalah bentuk teror kepada 14 warga.
seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih humanis, yang lebih partisipatif, memberikan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menjadi dasar pikir warga di dalam mengambil keputusan. Nah, sementara informasinya saja belum disediakan secara utuh, lantas bagaimana warga bisa mengambil keputusan? Dan termasuk juga akhirnya kalau di sini kita sampaikan, warga itu memiliki secara hukum memiliki status keperdataan. Dalam hal ini karena warga sudah menempati lebih dari 20 tahun merawat dan juga memelihara bangunan ini, sehingga harus dikedepankan, diprioritaskan di dalam proses penciptaan atas tanah. Apakah di dalam posisi gempa 2006 PT KAI ada? Apakah ketika terjadi puting beliung yang merusak bagian bangunan warga PT KAI ada? Warga yang ada. Ditambah juga dengan sejarah panjang yang ini kita sampaikan karena PT KAI tidak pernah menjawab, maka kita sampaikan kepada publik bahwasanya sejarah penguasaan tanah yang ada di sini itu tidak terlepas mulai dari awal perjanjian antara Keraton Yogyakarta dengan NIS atau Nederland Indisch Spoor. Maskapai adalah perusahaan swasta kereta api milik Belanda, di mana perjanjian tersebut di 1926 dan berakhir di 1971. Terus kemudian terjadi beberapa proses, mulai dari proses 1943 di mana Belanda menyerahkan pasaran kepada Jepang, sehingga bagaimana bangunan ini di tahun 59 terjadi proses nasionalisasi aset perusahaan. Apakah bangunan ini terlibat di dalam proses nasionalisasi? Nah, itu yang kita pertanyakan sama KAI, dan itu yang sampai hari ini tidak dijawab baik di dalam forum sosialisasi di kelurahan maupun jawaban kami secara tertulis. Sehingga apakah KAI masih berhak terhadap bangunan ini atau hilang status bangunannya pasca beberapa peristiwa. Nah, dan kemudian hari ini yang paling mendasar, rencana 14 bangunan ini digunakan untuk bagian dari pengembangan kawasan Mangkunegaran. Kita minta juga apa proses perencanaannya, bahwasanya di dalam kebijakan pengembangan pembangunan warga harus dilibatkan secara partisipatif dalam proses pemajuan hak asasi manusia. Dan di sini yang kita ketakutannya, yang dikhawatirkan ya jangan sampai justru ada pembangunan tapi warganya tidak dimuliakan hak asasi manusianya, tapi justru tersingkir. Kita sudah melihat di beberapa bulan, beberapa tahun belakang ada berbagai macam praktik penyingkiran rakyat di kota Jogja. Mau sampai kapan warga Yogyakarta selalu kalah di hadapan pembangunan? Maka dari itu, berangkat dari status lempuyangan inilah untuk ke depan kita sudahi pola-pola pendekatan kuasa, pola pendekatan yang arogan. Ayo, warga sangat terbuka ketika diajak berebut, warga sangat terbuka ketika diajak diskusi, bertukar informasi, tapi ruang itu yang tidak pernah ada. Ruang itu yang tidak pernah ada, sehingga selalu peringatan pertama, peringatan kedua, di mana peringatan tersebut 7 hari kalender warga tidak ini, maka akan dilakukan pengosongan, barang tidak akan ditanggung jawab bila ada yang rusak. Itu kan bentuk tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh badan usaha negara, karena dia harus tunduk pada hukum baik undang-undang dasar maupun undang-undang, dalam hal ini baik asas pemerintahan yang baik untuk mengedepankan hak asasi manusia warga negara. Dan hari ini melalui konferensi pers ini kami akan kembali mengirimkan keberatan kedua untuk merespon surat peringatan kedua yang dikirimkan PT KAI dan juga untuk merespon deadlock kemarin. Bahwasanya di dalam surat keberatan kami sampaikan satu mengenai apa yang menjadi dasar hukum PT KAI melakukan itu. Kita tanya, justru di sini kita sebagai warga yang memiliki itikat baik, kita bertanya apa dasar hukum KAI melakukan klaim atas bangunan ini, apakah dasar administratifnya, terus kemudian perencanaan pembangunan dari warga Tegal dari 14 bangunan ini, serta bagaimana upaya untuk menjawab hak atas pemukiman dan hak ekonomi sosial budaya dari warga Tegal yang mengingat pemukiman ini satu dipakai untuk rumah tinggal dan yang kedua dipakai untuk
aktivitas usaha. Sehingga dua hal ini juga yang harus dipikirkan sebelum melakukan pembangunan. Karena jika kita tidak berangkat dari sekarang, ke depan bukan tidak mungkin pengembangan kawasan Lempuyangan berdiri di atas pelanggaran hak asasi manusia yang berimplikasi kepada warga kota Yogyakarta yang menjadi korban. Tapi ketika PT KAI maupun pihak-pihak berwajib menggunakan pendekatan yang partisipatif dan humanis, bukan tidak mungkin dan berangkat dari kasus warga Tegal Lempuyangan, terciptalah, terbangunlah iklim kebijakan yang berpihak pada rakyat yang humanis dan partisipatif, di mana warga rakyat terdapat diajak dialog, pemangku kepentingan memiliki kepentingan juga terakomodir, rakyat juga tidak dilanggar bahkan dijaga dan dihormati haknya, dan itu yang kita nantikan dan sedang kita perjuangkan di dalam proses ini. Mungkin itu dari saya, Raka Ramadan, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, selaku pendamping hukum warga Tegal Lempuyangan.